Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica, NPM 2546038. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Penerapan Higien dan Sanitasi Peralatan Dapur Terhadap Keamanan Pangan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Susilawati, SPD, MPD. Higien dan sanitasi peralatan dapur sangat penting dalam mencegah kontaminasi makanan. Namun, dalam praktik di lapangan masih ditemukan beberapa masalah, seperti rendahnya kepatuhan petugas terhadap prosedur sanitasi. Sanitasi yang tidak dilakukan sesuai standar, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dari artikel ilmiah nasional. Dan hasil kajian menunjukkan bahwa pengetahuan petugas serta ketersediaan fasilitas sanitasi sangat memengaruhi penerapan higien dan sanitasi dapur. Higien dan sanitasi pangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Penerapan yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan risiko kontaminasi mikroba yang pada akhirnya menyebabkan penyakit bawaan makanan. Beberapa penelitian nasional menunjukkan bahwa praktik higien dan sanitasi tempat pengolahan makanan masih belum optimal. Hal ini biasanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan penjama makanan, kurangnya pelatihan, serta keterbatasan fasilitas sanitasi yang tersedia. Kondisi tersebut tentunya dapat berdampak pada kualitas dan keamanan pangan yang dihasilkan. Berdasarkan permasalahan ini, kajian ini dilakukan untuk melihat penerapan sanitasi peralatan dapur dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap keamanan pangan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan praktik higien dan sanitasi dapat ditingkatkan, sehingga risiko kontaminasi mikroba dapat diminimalkan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau telaah pustaka terhadap artikel ilmiah nasional yang dipublikasikan antara tahun 2022 hingga 2025. Artikel ini dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah, dampak yang timbul akibat penerapan sanitasi yang tidak optimal, serta rekomendasi untuk memperbaiki praktik higien dan sanitasi peralatan dapur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah terhadap abstrak metodologi dan temuan penelitian. Dengan metode ini, kami dapat mengajikan gambaran komprehensif terkait implementasi higien dan sanitasi peralatan dapur di berbagai jenis usaha pangan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan higien dan sanitasi peralatan dapur masih berbeda-beda di setiap jenis usaha pangan. Penelitian yang dianalisis menemukan bahwa beberapa pedagang makanan, khususnya pedagang jalanan, masih menggunakan peralatan dapur yang tidak melalui tahap sanitasi dengan baik. Hal ini tentu dapat menjadi sumber kontaminasi mikroba. Selain itu, faktor pengetahuan dan sikap penjama makanan juga sangat memengaruhi penerapan sanitasi. Penjama makanan dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran yang baik cenderung lebih patuh menerapkan prosedur pencucian dan sanitasi peralatan dapur. Namun, keterbatasan fasilitas sanitasi juga menjadi kendala utama. Beberapa tempat pengolahan makanan tidak menyediakan air panas atau bahan sanitasi yang memadai. Akibatnya, proses pencucian dan sanitasi peralatan belum sepenuhnya sesuai standar yang ditetapkan. Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan higien dan sanitasi peralatan dapur dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu pengetahuan dan sikap penjama makanan, ketersediaan fasilitas sanitasi, dan pengawasan dari pihak pengelola. Dengan
menerapkan prosedur yang konsisten, risiko kontaminasi mikroba dapat dikurangi, sehingga keamanan pangan meningkat. Berdasarkan kajian artikel ilmiah nasional, dapat disimpulkan bahwa hygiene dan sanitasi peralatan dapur merupakan faktor penting dalam menjamin keamanan pangan. Pelaksanaan yang baik membutuhkan pengetahuan petugas yang memadai, fasilitas sanitasi yang lengkap, serta pengawasan yang konsisten dari pihak pengelola. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dilakukan kajian kuantitatif yang menghubungkan tingkat kepatuhan sanitasi peralatan dapur dengan insiden penyakit bawaan makanan di berbagai jenis usaha pangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih kuat dan menjadi dasar perbaikan praktik hygiene dan sanitasi di lapangan. Sekian dari saya, terima kasih.